Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah nasional. Jan Breman, bantuan itu bukan untuk orang miskin. Salah seorang ilmuwan yang sudah meneliti dampak program jaring pengaman sosial di desa-desa adalah Jan Breman, guru besar sosiologi dari Universitas Amsterdam, Belanda, penulis buku Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial pada tahun 1988 dan Taming the Galley Badge pada tahun 1997. Ini bahkan sudah 3 kali turun ke lapangan untuk meneliti kondisi perekonomian di kawasan pedesaan Jawa Barat setelah badai krisis moneter menghantam dan program jaring pengaman sosial digelar. Penelitian dilakukannya bersama pakar sosiologi pedesaan dari Institut Pertanian Bogor, Gunawan Wiradi, pada Maret, April, dan Agustus pada tahun 1998, kemudian dilanjutkan selama 2 minggu, Maret 1999. Sayang, Breman tak bersedia menyebut nama desa yang menjadi lokasi penelitian itu. Kami sengaja merahasiakan karena masalahnya sangat sensitif, tuturnya. Ia hanya menyebut ada 2 desa yang diteliti, yakni di Kabupaten Subang bagian utara dan di Kabupaten Cirebon bagian timur. Respondennya sekitar 500 rumah tangga miskin. Selama meneliti, Breman dan Gunawan tinggal di lokasi dan melakukan tanya jawab langsung kepada responden dan sumber data lainnya secara lisan. Hasilnya ternyata mengecewakan. Dana itu sebaiknya di stop karena tak menyentuh rakyat miskin, kata Gunawan sengit. Jan Breman malah menambahkan bahwa bantuan itu menjadi proyek kelas menengah. Berikut percakapan Jan Breman dengan Hardy R. Hermawan dari Tempo tentang temuannya di lapangan. Petikannya, apa yang Anda temukan di lapangan? Saya melihat bahwa rakyat sudah makin terbebani oleh utang yang berasal dari program jaring pengaman sosial atau JPS. Adapun pelaksanaannya sendiri tidak jelas. Bukankah dana itu untuk rakyat miskin? Dari kondisi di lapangan kami melihat bahwa JPS itu sepertinya tidak dibagikan ke kaum miskin, melainkan lebih merupakan proyek padat karya bagi kelas menengah. Kelas menengah seperti aparat dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, itulah yang mendapat proyek dan pekerjaan yang memberi mereka penghasilan, bukan utang. Bayangkan, dari seluruh dana padat karya teknis pembuatan jalan, 90% dipakai untuk pembelian material dan honor pelaksana. Baru 10% sisanya untuk upah buruhnya. Sangat tidak proporsional, bukan? Karena itu saya menyatakan perlunya mengeluarkan orang miskin dari JPS. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saya kira mereka juga bingung mau diapakan uang itu. Pada dasarnya mereka butuh uang, tapi mereka juga ragu apakah bisa mengelola uang yang merupakan utang itu. Akhirnya mereka takut menerima karena khawatir tak bisa mengembalikan. Apakah Anda menilai aparat pemerintah korup? Saya tidak bisa memastikan. Yang jelas mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Seberapa miskin masyarakat di tempat yang Anda teliti? Anda bisa membayangkan penduduk desa itu tadinya kebanyakan bekerja di Jakarta dan sekitarnya sebagai buruh bangunan.
Kini mereka menganggur akibat PHK, sementara beban pengeluaran semakin berat. Anak-anak mereka banyak yang tidak sekolah lagi. Penghasilan mereka kini hanya Rp2.000 sampai Rp3.000 per hari. Untuk setiap RT mungkin Rp2 juta per tahun. Mereka sudah jauh berada di bawah garis kemiskinan. Apa yang mereka lakukan untuk menyambung hidup? Pertama, mereka membeli kebutuhannya dengan uang yang ada, artinya tidak lagi menabung. Solusi kedua, mereka berutang ke tetangga, keluarga, dan warung, tapi tidak tahu kapan mereka bisa membayarnya. Mereka juga mengurangi pengeluaran yang sebenarnya sudah sangat kecil, sehingga bisa bertahan agak lebih lama. Mereka kini tidak ada yang makan 3 kali sehari. Lauk pauk pun sudah berkurang kualitasnya. Kadang mereka hanya makan singkong. Cara lain adalah menjual barang-barang yang dimiliki. Tempo 26 April 1999, halaman 27.